Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang anak muda yang sudah berteman sejak kecil, yaitu Bob, seorang dokter muda beragama Katolik, dan Yunus, seorang ahli biologi muslim beragama Islam, sedang asyik berbincang-bincang sore hari di depan teras rumah Yunus. Saat itu akhir pekan di bulan Ramadan. Yunus mengundang Bob yang walau tidak puasa untuk berbuka bersama di rumahnya yang jaraknya tidak begitu jauh. Bob berkata, "Tolong beritahu saya, mengapa seorang muslim sangat mementingkan mengenai kata-kata halal dan haram? Apa arti kata-kata tersebut?" Yunus menjawab, apa-apa yang diperbolehkan diistilahkan sebagai halal, dan apa-apa yang tak diperbolehkan diistilahkan sebagai haram. Dan Al-Quranlah yang menggambarkan perbedaan di antara keduanya. Bob berkata, "Dapatkah Anda memberikan contoh?" Yunus menjawab, "Ya, Islam telah melarang segala macam darah. Anda akan sependapat bahwa analisis kimia dari darah menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari uric acid atau asam urat, suatu senyawa kimia yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia." Bob berkata lagi, "Anda benar mengenai sifat beracun dari uric acid. Dalam tubuh manusia, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran. Dan dalam kenyataannya kita diberitahu bahwa 98% dari uric acid dalam tubuh dikeluarkan dari dalam darah oleh ginjal dan dibuang keluar tubuh melalui air seni." Yunus berkata, "Sekarang saya rasa Anda akan menghargai metode prosedur khusus dalam penyembelihan hewan dalam Islam." Bob berkata lagi, "Apa maksud Anda?" Yunus menjawab, "Begini, seorang penyembelih selagi menyebut nama dari Yang Maha Kuasa, membuat irisan memotong urat nadi leher hewan, sembari membiarkan urat-urat dan organ-organ lainnya utuh." Bob berkata, "Oh begitu. Dan hal ini menyebabkan kematian hewan karena kehabisan darah dari tubuhnya, bukan karena cedera pada organ vitalnya." Yunus menjawab, "Iya, sebab jika organ-organ, semisal jantung, hati, atau otak rusak, hewan tersebut dapat meninggal seketika dan darahnya akan menggumpal dalam urat-uratnya dan akhirnya mencemari daging. Hal tersebut mengakibatkan daging hewan akan tercemar oleh uric acid, sehingga menjadikannya beracun. Hanya pada masa kinilah para ahli makanan baru menyadari akan hal ini." Bob berkata, "Selanjutnya, selagi masih dalam topik makanan, mengapa para muslim melarang pengkonsumsian daging babi atau ham, atau makanan lainnya yang terkait dengan babi?" Yunus menjawab, "Sebenarnya di luar dari larangan Al-Quran dalam pengonsumsian babi, bacon, pada kenyataannya dalam Bible juga ada kan? Kebetulan istriku seorang mu'alaf dan aku sempat melihat mengenai itu di Bible. Pada Leviticus bab 11 ayat 78 mengenai babi, dikatakan pada ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu." Dan lanjutannya ayat 8, "Daging-daging binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semua itu bagimu." Lebih lanjut lagi, apakah Anda tahu kalau babi tidak dapat disembelih di leher karena mereka tidak memiliki leher sesuai dengan anatomi alamiahnya? Muslim beranggapan kalau babi memang harus disembelih dan layak bagi konsumsi manusia. Tentu sang pencipta akan merancang hewan ini dengan memiliki leher. Namun di luar itu semua, saya yakin Anda tahu betul mengenai efek-efek berbahaya dari konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik itu pork chops, ham, atau bacon. Bob berkata lagi, "Ilmu kedokteran mengetahui bahwa ada resiko besar atas banyak macam penyakit babi dan juga anjing. Diketahui sebagai inang dari banyak macam parasit dan penyakit-penyakit berbahaya. Tidak semua parasit dan penyakit dapat hidup di dalam tubuh hewan, kecuali babi atau anjing. Itu sudah terbukti secara kedokteran, bahwa babi dan anjing adalah sebagai inkubasi penyakit dan parasit sebelum menjangkiti manusia." Yunus menjawab, "Iya. Dan di luar itu semua, sebagaimana kita membicarakan mengenai kandungan uric acid dalam darah, sangat penting untuk diperhatikan bahwa sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan uric acidnya, sedangkan 90% sisanya tersimpan dalam tubuhnya." Tiba-tiba terdengar sayup-sayup beduk maghrib bersusul-susulan dari kejauhan. Untuk kesekian kalinya Yunus telah dapat melewati 1 hari lagi untuk menahan hawa nafsunya menuju kemenangan selama 30 hari menuju akhir Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Yunus yang disambut senyuman dan rangkulan oleh Bob.
Aku tahu kau selalu berhasil menahan hawa nafsumu. Kau tak pernah batal di bulan puasa semenjak kita kecil. Aku kenal kau sejak kecil, Nus, tambah Bob. Dan mereka pun segera melangkah menuju ke ruang makan untuk bersantap bersama. Beberapa mudarat lain yang diakibatkan mengkonsumsi daging babi ialah: pertama, babi adalah kontainer tempat penampung penyakit. Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti cacing pita, Taenia solium, cacing spiral, Trichinella spiralis, cacing tambang, Ankylostoma duodenale, cacing paruh, Paragonimus pulmonaris, cacing usus, Phaseolopsis buski, cacing Cytosoma, Japonicum, bakteri tuberkulosis TBC, bakteri kolera Salmonella cholerae suis, bakteri Brucellosis suis, virus cacar smallpox, virus kudis Kabies, parasit protozoa Balantidium coli, parasit protozoa Toxoplasma gondii. Kedua, daging babi empuk. Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit dicerna. Akibatnya, nutrien zat gizi tidak dapat dimanfaatkan tubuh. Ketiga, menurut Profesor Avenal Bandov, penulis buku Adaptive Physiology on Mammals and Birds, menyebutkan bahwa kantung urin vesica urinaria babi sering bocor, sehingga urin babi merembes ke dalam daging. Akibatnya, daging babi tercemar kotoran yang mestinya dibuang bersama urin. Keempat, lemak punggung, back fat, tebal dan mudah rusak oleh proses ransiditas oksidatif atau tengi, tidak layak dikonsumsi manusia. Kelima, babi merupakan carrier virus. Penyakit flu burung avian influenza dan flu babi, swine influenza. Di dalam tubuh babi, virus AI, H1N1 dan H2N1 yang semula tidak ganas bermutasi menjadi H1N1, H5N1 yang ganas dan mematikan dan menular ke manusia. Keenam, menurut Profesor Abdul Basit Muhsayyid, berbagai penyakit yang ditularkan babi seperti pengerasan urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam, angina pectoris, radang atau nyeri pada sendi-sendi tubuh. Ketujuh, Dr. Murat Hofmann, dokter ahli dan penulis dari Jerman, menulis bahwa memakan babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Ditambah cacing babi mengakibatkan penyakit kanker usus, iritasi kulit, eksim, rematik, serta virus-virus influenza yang berbahaya bagi hidup dan berkembang di musim panas karena medium dibawa oleh babi. Kedelapan, penelitian ilmiah di Cina dan Swedia menyebutkan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan usus besar. Kesembilan, Dr. Muhammad Abdul Khair menulis Ijtihadat fi at-Tafsir Al-Quran Al-Karim menuliskan bahwa daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan Thrasenia lolipia. Cacing tersebut berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi. Kesepuluh, DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat buruk babi dapat menular ke manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.